Hari ini permenungan yang ingin saya bawakan adalah tentang kehidupan dari Santa Maria Magdalena. Karena pas hari ini kita mengenang sosok orang kudus ini. Menyebut Santa Maria Magdalena itu kita mengingat ya bahwa dia itu berasal dari daerah yang bernama Magdala, itu di bagian barat dari Danau Genesaret atau Danau Galilea. Dan menyebut nama Maria Magdalena atau Maria dari Magdala, itu kita langsung mengingat bahwa dia adalah seorang pengikut dari Tuhan Yesus yang percaya kepadanya dan mengikutinya karena ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang sangat indah yang dia alami. Pengalaman bahwa pertama adalah dia disembuhkan. Pengalaman penyembuhan ini betul-betul membuat dia percaya diri dan mau untuk membaktikan dirinya, mau mengikuti Yesus dari dekat. Dan yang kedua adalah bahwa dia juga adalah pribadi yang daripadanya Tuhan Yesus mengusir 7 roh jahat. Kalau kita membaca dalam Injil Lukas bab 8 ayat 2, kita menemukan ekspresi seperti ini. Bahwa Tuhan Yesus itu mengusir 7 roh jahat dari Maria Magdala. Dan karena eh, dua peristiwa ini, peristiwa penyembuhan dan juga pengusiran roh jahat dalam dirinya yang jumlahnya adalah 7, itu jumlah yang sangat kuat itu, ya legion. Dan ini membuat Maria Magdalena itu memiliki hati yang penuh syukur. Dia lalu eh, mendukung karya-karya Yesus bersama beberapa wanita yang lain dan tentu ibunya sendiri yaitu Bunda Maria. Mereka-mereka ini adalah pendukung setia yang mengeluarkan biaya secara finansial untuk karya-karya dari Yesus dan para muridnya. Dan peristiwa yang paling indah adalah bahwa Maria Magdala itu bisa menjadi saksi yang luhur dari kebangkitan Kristus. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa dalam situasi seperti ini, seorang yang pernah mengalami penderitaan, seorang yang pernah mengalami kasih dari Tuhan, maka dia akan membalas kasih Tuhan itu dengan caranya yang tersendiri. Seperti yang ditunjukkan oleh Maria Magdalena tadi. Dia ikut Yesus, dia memberi segala-galanya secara finansial, dia dukung karya Yesus, kemudian dia juga dikasih karunia khusus, yaitu menjadi rasul bagi para rasul yang lain. Dalam arti bahwa dia orang pertama yang melihat kebangkitan Kristus, kemudian dia yang pergi dan eh, memberikan berita atau warta tentang kebangkitan Kristus itu sendiri. Memang ada pandangan-pandangan yang unik tentang Santa Maria Magdalena ini. Orang pertama yang saya mau tampilkan adalah eh, Paus Gregorius Agung, di mana pada tahun 591 dia itu sudah coba untuk mengidentifikasi eh, identitas dari Santa Maria Magdalena. Bagi Paus Gregorius Agung, Maria Magdalena adalah seorang wanita pendosa yang disampaikan oleh Simon orang Farisi di dalam Injil Lukas. Jadi dia lebih, ya Paus Gregorius Agung ya lebih cenderung untuk mengatakan dia ini adalah identik dengan wanita dalam Injil sebagai wanita pendosa. Lalu yang kedua adalah peristiwa 7 roh jahat yang dari Maria Magdala itu bisa diusir oleh Yesus. Dan menurut Paus Gregorius Agung, 7 roh jahat itu identik dengan 7 dosa mortal atau 7 dosa yang mematikan. Di dalam Katekismus Gereja Katolik, ada 7 dosa mortal dibandingkan dengan dosa-dosa
yang kecil atau dosa ringan. Dosa-dosa yang dikatakan sebagai dosa mortal adalah kesombongan, kemudian ada ketamakan, kemudian ada kemarahan, kemudian ada iri hati, kemudian ada hawa nafsu, kemudian ada kerakusan, kemudian ada kemalasan. Ini adalah dosa-dosa yang dikatakan sebagai dosa mortal yang bisa menghalangi perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan Santo Gregorius Agung ini coba untuk melihat bahwa Santa Maria Magdalena itu diusir 7 roh jahat, itu identik dengan 7 dosa mortal ini. Bahwa setiap orang juga pasti mengalami 7 dosa mortal di dalam kehidupan yang tadi saya sebutkan itu. Namun demikian tentu sangat berbeda dengan apa yang menjadi pandangan dari Santo Thomas Aquinas. Kalau kita ikut misa hari ini dan mendengar Injil, kita akan semakin diteguhkan oleh apa yang dikatakan oleh Santo Thomas Aquinas ini. Dia mengatakan bahwa Maria Magdalena adalah seorang nabi wanita. Boleh dikatakan sebagai seorang nabi wanita. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan malaikat di makam Yesus. Perjumpaan dengan malaikat itu akan membawa kepada semangat kenabian. Kita misalnya melihat sosok pria ya, Zakaria, suami dari Elizabeth. Perjumpaan dengan malaikat itu ya semakin memperteguh dia dengan tugas kenabiannya, apalagi dengan pewartaan tentang kelahiran dari anaknya nanti, yaitu Yohanes Pembaptis. Jadi perjumpaan dengan seorang malaikat itu selalu membuka jalan kenabian di dalam diri seseorang. Maka Maria Magdalena adalah seorang, boleh dikatakan, nabi perempuan. Nah, dia itulah yang ketika ke kubur Yesus bertemu dengan seorang malaikat yang berpakaian putih. Ya, jadi ini membuat Santo Thomas Aquinas mengatakan ini dia adalah sosok sebagai seorang nabi perempuan. Dan yang kedua adalah bahwa eh, Maria Magdalena itu memiliki martabat sebagai malaikat. Ya. Kenapa? Karena martabatnya itu ditunjukkan dengan memandang Kristus yang bangkit dengan matanya sendiri. Memang mulanya dia tidak kenal Kristus, tetapi ketika eh, Tuhan Yesus menyapanya Maria, lalu Maria Magdalena langsung mengatakan Rabuni, guruku. Jadi sebuah eh, situasi di mana Maria Magdalena itu seperti malaikat yang melihat Kristus dengan mata kepalanya sendiri. Dan yang ketiga adalah dia adalah seorang rasul bagi para rasul. Sebagai orang yang menyaksikan kebangkitan Kristus yang pertama kali, dia itulah yang pergi dan menyampaikan pesan kepada para rasul bahwa saya sudah bertemu dengan guru, dia sudah bangkit. Maka Petrus dan Yohanes lalu berlari menuju ke kubur. Jadi lihatlah bahwa Maria Magdalena ternyata bisa menjadi rasul bagi para rasul Kristus. Dan ini memang sebuah pengalaman yang sangat mendalam dari Maria Magdalena bersama para rasul. Sekarang mari kita coba lihat, kalau tadi Santo Gregorius Agung, kemudian kita lihat Santo Thomas Aquinas yang berefleksi tentang kehidupan dari Santa Maria Magdalena. Bagaimana dengan Santa Faustina? Santa Faustina juga punya refleksi yang mendalam tentang kekudusan dari Santa Maria Magdalena ini. Dia mengatakan bahwa Maria Magdalena itu adalah contoh pribadi yang mengalami belas kasih Allah. Kalau kita mengatakan tentang belas kasih Allah, the mercy of God, maka orang yang sangat merasakan belas kasih Allah menurut Santa Faustina adalah Santa Maria Magdalena. Dengan masa lalunya, dengan 7 roh jahat, dengan boleh dikatakan hidupnya yang kelam, ternyata dia bisa merasakan belas kasih Allah yang mendalam
daripadanya diusir 7 roh jahat, Tuhan juga menyembuhkan dia. Maka belas kasih Allah itu sungguh nyata dan dialami oleh Santa Maria Magdalena. Itu menurut pandangan dari eh, refleksi rohani dari Santa Faustina. Dan yang kedua adalah Santa Faustina mengatakan bahwa Santa Maria Magdalena itu adalah teladan bagi para pencari pertobatan. Kalau orang ingin bertobat, belajarlah dari Santa Maria Magdalena. Kalau saya coba membahasakan dengan bahasa yang lebih sederhana itu. Kalau mau bertobat, belajarlah dari Maria Magdalena. Itu kata dari Santa Faustina. Dan yang ketiga adalah, dia mengatakan Santa Maria Magdalena itu adalah contoh orang yang punya keakraban yang mendalam dengan Tuhan sendiri. Bahwa dia punya masa lalu. 7 roh jahat ada dalam dirinya. Tapi ketika dia bisa dibebaskan oleh Tuhan, maka dia membangun keakraban yang sangat dalam. Kita baca dalam Injil, misalnya dalam Injil Yohanes, ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, dan dia menyerahkan Maria, ibunya, kepada Yohanes, di bawahnya hanya ada Yohanes, Maria Magdalena, dan juga Maria ibunya sendiri. Jadi kita bisa melihat bahwa betapa ya Maria Magdalena itu punya tempat yang sangat istimewa di hadirat Tuhan. Lalu yang kedua adalah bahwa eh, Maria Magdalena itu benar-benar membawa kita pada refleksi pribadi kita yang paling mendalam. Kita tidak hanya melihat Maria Magdalena sebagai Maria Magdalena, tapi kita perlu melihat Maria Magdalena dengan diri kita sendiri. Bahwa mungkin kita tidak mengalami yang namanya 7 roh jahat itu diusir dari kita. Mungkin tidak. Tapi bahwa 7 dosa pokok itu sungguh ada dalam kehidupan kita. Kesombongan. Siapa yang tidak sombong? Orang sampai meninggal dunia pun 15 menit setelah meninggal dunia dikatakan kesombongannya masih ada. Ya, entahlah, karena saya belum pernah mengalami meninggal dunia. Tapi katanya sih seperti itu. Saya coba mengutip perkataan dari Santa Faustina dalam buku harian nomor 1507. Ya. Di sana Santa Faustina memberi kesaksian begini. Segala kasih karunia itu berasal dari belas kasihan. Dan jam-jam terakhir itu dipenuhi dengan belas kasihan bagi kita. Jadi ini sangat indah ya. Segala kasih karunia, the grace of God, itu berasal dari belas kasihan, dari the mercy of God. Dan ditambahkan, jam-jam terakhir dalam kehidupan Tuhan Yesus sendiri, itu selalu dipenuhi dengan belas kasih bagi kita manusia. Ketika di Getsemani, itu betul-betul Tuhan menunjukkan belas kasih dengan siap untuk bisa berkorban dan lain sebagainya. Dan dia tambahkan, Santa Faustina mengatakan, janganlah seorang pun ragu akan kebaikan Allah. Meskipun dosa seseorang gelap seperti malam, rahmat Allah lebih kuat daripada penderitaan kita. Satu hal saja yang diperlukan, agar orang berdosa membuka sedikit pintu hatinya, sekecil apapun, untuk bisa membiarkan sinar rahmat Allah itu masuk, dan kemudian Allah akan melakukan sisanya. Jadi kutipan yang saya tampilkan, ini kutipan saya kayaknya 2 kali saya mengutip catatan Santa Faustina yang sama, untuk menandakan bahwa betapa Tuhan itu mengasihi kita. Bahwa kita adalah orang berdosa, iya. Tapi bahwa Tuhan menunjukkan belas kasihnya sungguh luar biasa. Ya. Tadi kita mendengar, satu hal saja yang diperlukan oleh Tuhan, agar kita sebagai orang berdosa membuka sedikit saja pintu hati kita. Semua buka pintu hati Tuhan.
ya, sekecil apapun untuk bisa membiarkan sinar-sinar rahmat Allah sendiri yang masuk dalam hidup kita, dan bahwa kemuliaan Allah akan sungguh melakukan sisa-sisa yang ada. Jadi benar-benar Tuhan itu sungguh baik bagi kita semua. Maka sambil memandang Santa Maria Magdalena, kita juga merasa diteguhkan. Karena ternyata bukan kita yang berefleksi pada sore hari ini, tapi Santa Faustina sendiri sudah berefleksi lebih dahulu tentang kehidupan dari Santa Faustina dan menjadi model pertobatan baik untuk Santa Faustina maupun untuk kita semua. Maka kita berdoa selalu, semoga dengan perantaran Santa Maria Magdalena, kita juga memperoleh pertobatan batin dan mencapai kekudusan. Tuhan memberkati kita semua.